Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Meningsi dengan NPM 20111000430, kelas PGMID semester 3 UIN Raden Inten Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Ibu Eka Tusyana MPD. Soal pertama, jelaskan pengertian sejarah, kebudayaan, dan sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang dimaksud dengan sejarah merupakan ratu atau ibu ilmu sosial. Sejarah ini adalah ilmu pengetahuan yang menceritakan tentang peristiwa di masa lampau umat manusia yang disusun secara kronologis dan menjadikan pelajaran hidup sekarang maupun yang akan datang. Kemudian, pengertian kebudayaan secara umum. Nah, ini menunjukkan karakteristik dan pengetahuan sekelompok orang tertentu yang meliputi bahasa, agama, masakan, kebiasaan sosial, musik, dan seni. Dipahami pula pengertian kebudayaan secara umum ini adalah pola bersama perilaku dan interaksi, konstruksi, kognitif, dan pemahaman yang dipelajari oleh sosialisasi. Bisa meliputi pandangan, sikap, nilai, moral, tujuan, dan adat istiadat. Kemudian sejarah kebudayaan Islam adalah salah satu ilmu pengetahuan yang membahas atau mengkaji tentang kejadian yang berhubungan dengan Islam, baik awalnya atau perkembangannya. Soal yang nomor 2 yaitu ceritakan secara runtut keadaan bangsa pra-Islam, dakwah Nabi periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama, bangsa Arab pra-Islam. Keadaan bangsa Arab pra-Islam, yang pertama keadaan alam Jazirah Arab. Bangsa Arab ini bertempat tinggal dan mendiami semenanjung atau jazirah terbesar di dunia, yaitu Jazirah Arabia. Tidak terdapat sungai yang dapat dilayari atau airnya yang terus-menerus mengalir ke laut. Yang ada hanya lembah-lembah yang digenangi air di waktu musim hujan. Namun, ternyata Jazirah Arab ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu daerah pendalaman dan pinggir laut. Daerah pendalaman ini adalah daerah padang pasir yang kering karena jarang terjadi hujan yang mengakibatkan daerah ini tandus, kering, dan berdebu. Sedangkan daerah pinggir laut ini sangat subur karena sering terjadinya hujan. Dan yang kedua, keadaan sosial politik. Terbagi dua negara adidaya di masa jahiliyah, yaitu Kerajaan Bizantium Romawi di barat dan Kerajaan Persia di timur. Jazirah Arab sangat menikmati kemerdekaan kecuali daerah utara seperti Palestina, Lebanon, Yordania, Syam berada di bawah kekuasaan Bizantium, sedangkan Irak di bawah kekuasaan Persia. Sedangkan kalangan Arab Badui ini tidak ada pemerintah kesatuan politik karena mereka bukan bangsa, melainkan mereka adalah kaum atau suku yang dipimpin oleh kepala suku. Sehingga mereka lebih solidaritas atas kelompok atau suku mereka. Namun di kalangan Arab penetap atau bukan Arab Badawi sudah ada pemerintah. Pusat pemerintah mereka adalah di Mekah, karena itu sudah banyak suku-suku yang pernah memerintahnya. Kemudian dakwah Nabi periode Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah tahun 571 Masehi. Beliau ini keturunan keluarga bangsawan Arab, yaitu Bani Hashim dari suku Quraisy. Suku yang dipercayai memelihara Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah mengangkat Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya yang terakhir pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah atau 610 Masehi. Tatkala beliau sedang bertahanus atau berdiam diri di Gua Hira. Pengangkatan Muhammad ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk memberikan wahyu yang pertama berupa Al-Quran, surat Al-Alaq. Ini dinamakan Nuzulul Al-Quran. Rasulullah SAW melakukan dakwah Islam. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah berdakwah secara diam-diam di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan rekan-rekannya. Selama 3 tahun pertama, sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW ini, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, dakwah dilakukan dengan terang-terangan, secara lisan, misalnya memberi nasihat, memberi peringatan. Adapun metode yang dilakukan Nabi dalam dakwah secara terang-terangan adalah yang pertama, mengundang Bani Abdul Muthalib ke rumahnya dan menjelaskan bahwa dia telah diutus oleh Allah. Hal inilah yang melatar belakangi turunnya surat Al-Ahzab. Kedua, undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Syafa.
Dan yang ketiga, Muhammad SAW memproklamer keesaan Tuhan dan mengajarkan kesatuan dan persamaan antara manusia. Dan yang keempat, Nabi mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang yang percaya kepada beliau untuk aktivitas pembacaan atau tilawah, pengajaran, dan pensucian atau takziah. Selanjutnya, strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selama tahun-tahun pertama masa kenabian, Nabi Muhammad ini mendapat sejumlah pengikut, mula-mula dari anggota keluarganya sendiri dan kemudian dari lingkungan masyarakat yang agak luas. Lambat laun, gagasan-gagasan baru dan tindakan-tindakan baru yang mereka lakukan itu menimbulkan kecurigaan dan mendapat perlawanan dari kalangan keluarga yang terkemuka di Mekah. Mereka memandang Nabi Muhammad ini dan ajaran yang disebarkannya sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka sendiri. Kaum Quraisy melakukan tekanan-tekanan dan bahkan penyiksaan terhadap beberapa pengikut Nabi yang baru masuk Islam. Hal inilah yang membuat Nabi melakukan beberapa strategi, di antaranya yang pertama, hijrah ke Habsyi, kedua, pergi ke Taif, dan yang ketiga, perjanjian Aqabah. Selanjutnya, dakwah Nabi Muhammad pada periode Madinah. Madinah ini dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Madinah sebagai pilot proyek pembentukan masyarakat Islam pertama. Madinah memang layak dijadikan kawasan percontohan berawal dari respon-respon orang Yastrib yang datang ke Mekah pada bulan haji terhadap seruan Nabi. Juga tidak terlepas dari pribadi Nabi yang dikenal sebagai orang yang tak pernah berbohong. Kemudian keberhasilan dakwah Nabi ini dapat dilihat pada sikap orang-orang Yastrib di perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2, di mana mereka mau mengubah sikap dan perilaku mereka, bahkan bersedia menjadi perlindungan Nabi. Sebab dakwah pada hakikatnya merupakan suatu upaya seorang dai dan sekaligus juga sebagai media untuk mengubah perilaku masyarakat dari yang negatif menjadi positif atau berakhlak mulia, tertinggal menjadi maju, serta bodoh menjadi pandai. Inilah yang dilakukan Nabi terhadap masyarakat Yastrib, membentuk suatu masyarakat baru dan meletakkan dasar-dasar untuk suatu masyarakat yang besar dan yang sedang ditunggu oleh sejarah waktu Rasulullah SAW masuk ke Madinah. Penduduk Nabi yang sudah memeluk Islam atau kaum Ansor, baik yang mengundang serta menawarkan rumah untuk beristirahat. Proses hijrah ke Madinah. Setelah mendapat perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menemui sahabatnya Abu Bakar agar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanannya. Nabi juga menemui Ali dan meminta kepadanya agar tidur di kamarnya guna mengelabui musuh yang berencana membunuhnya. Keduanya ini singgah di Gua Thur, arah selatan Mekah, untuk menghindari dari pengajaran orang kafir Quraisy. Mereka bersembunyi di situ selama 3 malam dan putra-putri Abu Bakar, Abdullah, Aisyah, dan Asma, serta sahanya Amir bin Fuairi mengirim makanan. Setiap malam mereka dan menyampaikannya kabar pergunjingan orang Mekah tentang Rasulullah. Pada malam ketiga, mereka keluar dari persembunyiannya dan melanjutkannya perjalanan menuju Yastrib, bergerak ke arah barat menuju Laut Merah melewati jalan yang tidak biasa dilewati kabilah dagang. Sejak itu nama kota Yastrib ditukar menjadi Madinatun Nabi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut Madinah saja. Berbeda dengan periode Mekah ini, mana umat Islam merupakan kelompok minoritas, pada periode Madinah mereka menjadi kelompok mayoritas. Di Mekah Rasulullah hanya berfungsi sebagai seorang rasul, tetapi di Madinah beliau selain sebagai seorang rasul, dia juga sebagai kepala negara. Usaha Nabi di Madinah. Usaha-usaha Nabi Muhammad dalam mewujudkan semua ini, Nabi menempuh langkah-langkah dakwah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun masjid, yang kedua menciptakan persaudaraan baru, dan yang ketiga perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Soal yang nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan Khulafa Rasyidin dan 4 tokohnya serta kontribusinya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Al-Khulafa Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa Rasyidin adalah
dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugasnya. Khulafa Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Perkembangan di bidang politik. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Siddiq. Gelarnya Abu Bakar atau Asy-Siddiq diperolehnya karena ia dengan segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra dan Mi'raj. Nabi seringkali menunjuk untuk mendampinginya di saat-saat penting atau jika berhalangan. Abu Bakar memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit. Yang pertama kali menjadi perhatian khalifah adalah merealisasikan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah di bawah pimpinan Usamah untuk membalas pembunuhan ayahnya yaitu Sa'id dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mu'tah. Dan yang kedua, Umar bin Khattab. Khalifah Umar menganggap bahwa tugasnya yang pertama adalah mensukseskan ekspedisi yang dirintis oleh pendahulunya. Belum lagi genap 1 tahun memerintah, Umar telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan ini. Dan yang ketiga, Utsman bin Affan. Sebagai seorang hartawan, Utsman menghabiskan hartanya demi penyebaran dan penghormatan agama Islam, serta kaum muslim. Selain menyumbang biaya-biaya perang dengan angka yang sangat besar, juga untuk pembangunan kembali Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Al-Nabawi di Madinah. Utsman juga berperan aktif sebagai perantara dalam perjanjian Hudaybiyah sebagai utusan Nabi. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Masa ini tidak terjadi ekspansi, Khalifah Ali lebih banyak disibukkan oleh perpecahan di kalangan umat Islam. Sejarah terbunuhnya Utsman. Perkembangan di bidang ekonomi. Yang pertama, masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq. Langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an dalam penyempurnaan ekonomi Islam adalah yang pertama, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar radhiyallahu an terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengolah dan menghitung zakat. Yang kedua, pengembangan Baitul Ma'al dan pengangkatan penanggung jawab Baitul Ma'al. Yang ketiga, secara individu Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan semakin luas. Dan yang kedua, masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wilayah kekuasaan Umar mulai memberlakukan administrasi negara dan membentuk jawatan kepolisian. Dalam bidang perdagangan, Umar menyempurnakan hukum dagang tentang pajak dan mendirikan pasar-pasar sebagai penggerak roda perekonomian rakyat. Yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu an. 6 tahun pertama, beliau melakukan penataan administrasi seperti Khalifah Umar. Karena kekuasaan Islam semakin luas, sumber penerimaan negara juga semakin besar. Dalam pengembangan SDA, Utsman membuat saluran air, pembangunan jalan, dan membentuk organisasi kepolisian. Yang keempat, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keponakan Nabi. Kebijakan yang dilaksanakan pada masa Ali bin Abi Thalib yaitu mengedepankan prinsip pemerataan dalam mendistribusikan kekayaan negara seperti halnya yang diterapkan pada masa Abu Bakar, menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar, melakukan kontrol pasar dan memberantas pedagang licik, penimbunan barang dan pasar gelap. Perkembangan ilmu pengetahuan. Kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan masa Khulafaur Rasyidin dalam mengajarkan ilmu Al-Quran, para sahabat sangat berhati-hati. Mereka sangat teliti dalam menafsirkan Al-Quran agar sesuai disampaikan Rasulullah. Soal yang nomor 4, ceritakan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah serta perkembangan bidang politik, pemikiran, ekonomi, pengetahuan, dan seni budaya. Yang pertama, perkembangan di bidang politik pada masa Bani Umayyah. Kondisi perpolitikan pada masa awal dinasti Bani Umayyah cenderung stabil. Muawiyah dengan kemampuan politiknya mampu meredam gejolak-gejolak yang terjadi.
hingga ia mengangkat anaknya Yazid menjadi penggantinya. Barulah terjadi pergolakan politik. Di antara kebijakan politik yang terjadi pada masa Daulah Bani Umayyah adalah terjadinya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Amirul Mukmin hanya bertugas sebagai khalifah dalam bidang politik, sedangkan urusan agama diurus oleh para ulama. Yang kedua, perkembangan di bidang pemikiran. Perkembangan pemikiran pada bidang ekonomi. Islam kontribusi kekhalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu menonjol, namun terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam. Di antaranya, perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzara'ah. Perkembangan pemikiran pada bidang hukum. Islam pada masa kekuasaan Bani Umayyah banyak muncul perkembangan pada pemikiran hukum Islam, sehingga banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama mazhab yang berkembang hingga saat ini yang digunakan sebagai rujukan dalam hukum Islam. Kemudian perkembangan pemikiran pada bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang berjalan pada masa dinasti Bani Umayyah merupakan kelanjutan dari pengajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Kemudian, dinasti Bani Umayyah meneruskan pendidikan tersebut sekaligus meluaskan jangkauan wilayah pengajaran. Yang ketiga, perkembangan di bidang ekonomi. Pada perkembangan di bidang ekonomi, kebijakan yang dibuat oleh Abdurrahman III sangat berpengaruh di dinasti Umayyah dan di Andalusia. Abdurrahman III berhasil mendapatkan kendali Andalusia dan menyatakan dirinya menjadi khalifah sebagai dasar legitimasi kepada pemerintahannya. Karena dinasti Abbasiyah di Baghdad sudah melemah karena hanya boneka-boneka di tangan Bani Buwai dan menangkal bahaya dari kemunculan kekhalifahan Bani Fatimiyah dan Afrika Utara. Kebijakan-kebijakan penting yang dibuat Abdurrahman III yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian dinasti Umayyah. Yang keempat, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Di masa kekhalifahan Umayyah, keluarga khalifah dan pemerintahan menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Sejumlah bidang ilmu pengetahuan bersat seperti seni rupa yang dibuktikan dengan pahatan-pahatan seni ukir dan lukisan kaligrafi dari masa tersebut. Selain itu, bidang arsitektur juga berkembang dengan dibangunnya Kubah al-Syakar di Baitul Maqdiyah di masa perkembangan Abdul Malik bin Marwan. Yang kelima, perkembangan di bidang seni budaya. Kemajuan dalam bidang seni budaya atau sosial budaya pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah, beberapa calon seni budaya mengalami kemajuan, terutama seni bahasa, seni suara, seni rupa, dan seni bangunan. Soal yang nomor 5, ceritakan peradaban Islam di masa Bani Abbasiyah, sertakan perkembangannya di bidang politik, pemikiran, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan seni budaya. Yang pertama, perkembangan politik pada masa Bani Abbasiyah. Menjelang akhir Daulah Umayyah I, terjadi bermacam-macam kekacauan yang disebabkan oleh penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab, sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan, dan pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah antara lain meliputi kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh khalifah yang mempertahankan keturunan Arab murni dibantu oleh wazir, menteri, gubernur, dan para panglima beserta pegawai-pegawai yang berasal dan berbagai bangsa dan pada masa ini yang sedang banyak diangkat dari golongan Mawali turunan Persia. Yang kedua, perkembangan di bidang pemikiran. Pengembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan masa-masa ini mengalami banyak kesuksesan yang diperoleh Bani Abbasiyah seperti di bidang ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Diawali dengan penerjemahan naskah asing ke dalam bahasa Arab, juga dilakukan pendirian pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan, serta terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Yang ketiga, perkembangan di bidang ekonomi.
Nah, perkembangan pada bidang pertanian ini maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur, di tepian sungai yang dikenal dengan nama Sawat. Perkembangan ekonomi di zaman Abbasiyah, ekonomi Imperium Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan. Sudah terdapat berbagai macam industri seperti linen di Mesir, sutra dari Syiar dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Yang keempat, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu nakli atau ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan dengan pesat. Tafsir pada masa ini terdiri dari tafsir bil matsur, yaitu Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi, dan tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran Al-Quran dengan penggunaan akal pikiran. Yang kelima, perkembangan di bidang sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota, seperti pada istana Khosrul Zahabi dan Khosrul Khuldi. Dan soal yang keenam, ceritakan peradaban Islam di masa Bani Spanyol, sertakan perkembangannya di bidang politik, pemikiran, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan seni budaya. Perkembangan di bidang ekonomi pada masa Bani Spanyol. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan, meliputi buah ceri, apel, buah delima, pohon ara, pohon kurma, tebu, pisang, kapas, rami, dan sutera. Dan pengembangan ilmu pengetahuan di Spanyol pada ilmu pengetahuannya meliputi kemajuan intelektual, filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian, bahasa, dan sastra. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.